anak-anak, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. SMA Negeri 5 Bagian Sindembah bisa. Baik, ketemu lagi dengan saya Ibu Titin Melestari dalam mata pelajaran ekonomi kelas 11 IIS. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan pembelajaran. Nah, selama dan setelah mengikuti pembelajaran materi ini, Anda sekalian diharapkan dapat memahami pengertian, teori, dan cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Selamat mengikuti. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan berasal dari kata tumbuh. Tumbuh berarti mengalami kenaikan ataupun peningkatan. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya peningkatan produk domestik bruto atau PDB pada suatu negara dari waktu ke waktu. Masih ingat dengan pembahasan PDB, produk domestik bruto yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya? Ya, PDB, produk domestik bruto atau pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode tertentu. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Kita simpulkan, secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa yang ditandai oleh peningkatan pendapatan nasional suatu negara dalam periode tertentu. Selanjutnya, teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 3 teori, yaitu yang pertama teori klasik. Teori klasik dicetuskan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Menurutnya, faktor-faktor produksi sangat penting dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya dijelaskan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, jumlah penduduk atau tenaga kerja produktif. Yang kedua, luas tanah dan kekayaan alam. Yang ketiga, persediaan barang-barang modal. Yang keempat, penerapan teknologi. Keempat faktor-faktor tersebut termasuk di dalam faktor-faktor produksi. Nah, dari keempat faktor tersebut, yang paling besar pengaruhnya adalah jumlah penduduk ataupun faktor produksi tenaga kerja. Karena semakin produktif tenaga kerja, maka akan semakin meningkatkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori Schumpeter. Dalam teori ini menekankan bahwa peranan pengusaha sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengusaha akan terus-menerus melakukan inovasi untuk mendapatkan hal-hal baru yang berguna bagi usahanya dan meningkatkan keuntungan. Bentuk inovasi-inovasi yang dapat dilakukan oleh pengusaha antara lain mencari lokasi pasar baru, meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi, dan mencari sumber bahan mentah juga modal. Yang ketiga, teori neoklasik. Teori ini menekankan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, mengukur laju pertumbuhan ekonomi.
Cara mengukur laju pertumbuhan ekonomi yang sederhana adalah dengan cara membandingkan periode dasar dengan periode dihitung. Berikut rumus mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Rumusnya, R sama dengan PDB RT dikurang PDB RT min 1 per PDB RT min 1 dikali 100%. Keterangan R adalah laju pertumbuhan ekonomi, PDB RT adalah produk domestik bruto tahun hitung atau sesudah, PDB RT min 1 adalah produk domestik bruto tahun dasar atau sebelumnya. Contoh soal. Diketahui PDB tahun 2019 negara X sebesar 1.450 triliun rupiah dan tahun 2018 sebesar 1.250 triliun rupiah. Pertanyaannya, berapakah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019? Penyelesaiannya, tadi diketahui PDB RT atau PDB tahun yang dihitung adalah tahun 2019, yaitu sebesar 1.450 triliun rupiah. Sedangkan PDB RT min 1 atau PDB tahun dasarnya adalah tahun 2018, yaitu sebesar 1.250 triliun rupiah. Pertanyaannya, berapakah laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 atau R 2019? Nah, masukkan rumusnya. Rumusnya R sama dengan PDB RT dikurang PDB RT min 1 per PDB RT min 1 dikali 100%. Atau R 2019 sama dengan PDB 2019 dikurang PDB 2018 per PDB 2018 dikali 100%. Masukkan nilainya. R sama dengan 1450 dikurang 1250 per 1250 dikali 100%. Maka R sama dengan 200 per 1250 dikali 100%. R sama dengan 16%. Jadi, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 negara X adalah sebesar 16%. Nah, mudah kan cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi? Baik, demikian pembahasan kita mengenai pengertian, teori, dan mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Semoga video yang saya buat hari ini dapat membantu dan memudahkan Ananda sekalian untuk pembelajaran jarak jauh di rumah. Ingat, selalu jaga kesehatan dan lakukan protokol kesehatan apabila keluar rumah. Ya, SMA Negeri 5 Bagan Sinembah bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.